Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Baik, untuk di video Rel Pengalaman kali ini kita akan membahas mengenai requestan ya Mas Agung Hercules. Oke Mas, jadi beliau meminta kepada saya bagaimana caranya memilih atau membeli ya kenari dari seri Loper sampai seri AF sampai dengan selanjutnya guys. Jadi biar tidak tertipu ataupun tidak salah beli, jadi kita harus punya pengetahuan bagaimana ciri-cirinya kenari loper nih kayak gini, kenari AF nih kayak gini. Baik, langsung saja kita bahas. Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke guys, terima kasih untuk yang baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari Rel Pengalaman seputar video terbaru. Baik guys, jadi mohon maaf ya, ini untuk pengambilan videonya memang dadakan. Jadi mungkin kalau memang kurang nyaman akan gelap atau cahayanya kurang ya, mohon dimaklumi. Karena untuk peralatannya ini ketinggalan guys, untuk peralatannya itu ketinggalan di kontrakan. Oke guys ya. Oke guys, langsung saja kita lanjut untuk pembahasannya. Jadi kita yang pertama bahas mengenai kenari loper. Nah, kenari loper atau kenari lokal ini hampir mirip kalau untuk ciri-cirinya guys. Jadi untuk postur badannya, nah itu kayak digambar kayak gini guys. Jadi ideal ya, jadi tidak ada ciri-ciri apa namanya yang sangar istilahnya kayak itu. Jadi ideal aja, kayak sekilas kalau kita lihat kayak burung emprit atau kayak burung gereja kan ya guys ya. Cuman memang posturnya agak tinggi atau agak besaran. Dan untuk jenis kenari ini itu biasanya tidak terlalu memiliki ciri khas seperti seri-seri yang lain ya. Untuk kicauannya sama guys, entah itu dari AF, terus dari AFS ataupun F1 sampai dengan YS guys, kayak gitu ya. Jadi kicauannya tetap dia bisa mengimbangi lah dari kicauan burung-burung seri di atasnya guys, kayak gitu. Jadi untuk loper itu biasanya lebih besar daripada lebih besar daripada kenari lokal ya. Untuk postur badan loper ini biasanya menyamai postur badan kenari AF. Jadi ukuran badannya itu agak tinggi ya, agak tinggi, dan ukurannya besarnya itu hampir mirip dengan kenari AF. Jadi makanya kenapa disebut loper atau kenari lokal super ya. Itu guys. Jadi untuk lokal dan loper itu beda tipis guys. Jadi idealnya postur badannya kayak gini ya, ideal sekali. Jadi gak ada yang menonjol ataupun mempunyai ciri khas tersendiri ya. Basic ya, biasalah seperti ini. Kalau kalian tahu kenari merlok ya, hampir mirip dengan kenari merlok ya kayak gitu. Jadi yang membedakan lokal dengan loper itu adalah ukurannya guys. Kalau ukuran kenari loper itu hampir mirip, gede ya, seimbang sama kenari AF. Adapun juga AF-nya yang AF yang besar itu juga ada sih kayak gitu ya. Untuk lokal sama loper gitu, mungkin cukup jelas guys ya. Ini untuk gambarnya bisa kita lihat lagi. Oke, jadi untuk perbedaannya seperti itu guys. Oke, lanjut dari lokal kita masuk ke kenari yang seri AF. Nah, kenari seri AF ini kebetulan yang kayak yang saya punya, Mr. Popo, yang biasanya kita ada di video-video saya guys ya, untuk Mr. Popo ini.
Oke, kenari AF. Kenari AF dari ciri-cirinya agar kalian juga tidak salah pilih atau tidak salah beli ketika kalian mendapati penjual yang posting di online ataupun di Om Yokan ya. Jadi cirinya kayak gini guys. Ini gambarnya guys ya. Nah, gambarnya nih kayak gini. Biasanya tutuk bagian kepala itu sangat berisi guys. Maksudnya berisi dengan bulu yang agak tebal. Semi barong. Kalau di sini di Jember kita sebutnya barong. Barong itu maksudnya dia tuh ini loh guys. Bulunya ya, bulunya itu tebel kayak singa. Ya kan ya. Kalau kalian tahu mungkin kenari YS, nah kan itu kayak bulat berisi ya untuk bagian kepalanya ya. Besar gitu. Itu namanya barong. Barong kayak singa gitu guys ya. Itu kan sih, kalian tahu singa ya, kalian tahu singa kan itu bulunya di daerah kepala sini, jadi itu lebat gitu guys, barong ya. Adapun kadang-kadang juga untuk kenari AF untuk ciri-cirinya memang ada yang nggak barong, cuma agak bulat padat gitu guys. Nah, adapun kayak gini guys ya, ini contohnya aja. Nah, itu contoh dari kenari AF. Jadi bagian kepala itu hampir mirip menyerupai ini indukannya guys. Karena dari AF itu sendiri dia adalah persilangan dari F1 sama lokal. Gitu guys. Kenari F1 sama lokal akan menjadi AF. Kayak gitu. Terus untuk bagian kepala ya itu barusan ya. Untuk bagian kepala selanjutnya untuk bagian kaki guys. Kakinya itu dia semi sejajar kayak itu ya. Jadi itu kakinya tuh tegap ya, agak tegap gitu. Dari kakinya tuh ada agak tegap dan posturnya besar dibandingkan kalau kita bandingkan dengan kenari lokal ya. Kalau dibandingkan dengan kenari loper atau lokal super itu hampir mirip guys ya. Adapun kadang-kadang juga masih besaran AF. Itu tergantung dari genetikanya guys ya. Jadi keturunannya kayak gitu. Jadi cirinya kayak gini. Ini ada gambarnya saya tampilkan lagi ya. Ini kenari AF gitu. Terus bedanya sama AFS. Nah, AFS itu adalah S-nya adalah super guys. Jadi AF super. Jadi lebih besar daripada AF pada biasanya. Gitu. Jadi gini guys ya. Jadi saya sarankan kalian yang untuk membeli ataupun memilih ya di Om Yokan, membeli online atau membeli secara langsung, usahakanlah untuk kenari yang seri di atasnya lokal itu pakai ring guys. Kenapa seperti itu? Jadi ring ini dia akan memberikan informasi. Jadi itu memberikan informasi yang jelas. Dia itu keturunan dari kenari apa, dari kenari seri apa, kayak gitu. Jadi ring ini biasanya memang sering sekali kita abaikan atau peternak-peternak itu abaikan. Kadang ada yang juga posting ini kenari seri AF segini tapi gak ada ringnya. Kadang kita juga gak terlalu yakin karena ring itu adalah apa ya, informasi. Itu adalah asal muasalnya dia tuh perkawinan antara seri apa sama seri apa kayak gitu. Jadi kalau gak ada ringnya ya itu tadi ya, ciri-cirinya kalau untuk yang AF ya seperti itu tadi. Jadi agak barong, terus kakinya itu agak sejajar. Adapun yang enggak mirip dengan ciri-ciri seperti itu guys, karena memang lebih condong kepada indukan salah satu biasanya guys. Jadi itu termasuk dari segi postur. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita kawinkan kenari F1 ya sama kenari lokal ya, itu anaknya memang ada beberapa yang mirip sama indukannya. Jadi lebih mirip ke lokalnya guys. Nah, gitu. Jadi si peternak ini atau si penjual ini dia menyebutnya ini AF. Soalnya saya kawinkan dengan kenari
F1 dengan kenari lokal, jadinya AF. Tapi dia tidak mempunyai bukti yang kuat karena memang tidak pasang ring kayak gitu. Nah, itu gunanya ring tuh kayak gitu, guys. Jadi ketika anakannya itu lebih menonjol mirip sama yang lokal, nah kesusahannya akan di situ kayak gitu. Jadi meskipun kalian ngotot nanti akan apa ya, itu sering sekali ya guys, itu nanti akan terjadi perdebatan antara pembeli sama penjualnya. Jadi makanya penting sekali kalau untuk cetak materi yang seri F atau keturunan F ya, keturunan atau yang keturunan kenari import ya gitu ya, itu saya sarankan pakai ring kayak gitu guys. Jadi jangan abaikan ring, karena ring itu bisa apa ya, bisa membuat si pembeli ini jadi semakin yakin kayak gitu. Jadi istilahnya kita samakanlah kayak sepeda motor guys ya. Sepeda motor kalau nggak ada surat-suratnya, nilai jualnya pun nilai belinya pun pasti nggak sama yang sepeda motor yang surat-suratnya lengkap, istilahnya kayak gitu. Sama halnya kayak gitu guys, gitu ya. Jadi saya perjelas lagi ciri-cirinya. Kalau untuk yang kenari AF ya kayak gitu, agak barong. Postur kakinya ya, postur kakinya dia agak sejajar, jadi lurus gitu guys, mirip sama F1 ataupun YS gitu ya. Kalian tahu kan kenari F1 ataupun YS kayak gitu. Terus selanjutnya masuk ke yang kenari F1. Nah, kita bahas kenari F1. Jadi kenari F1 ini adalah persilangan antara kenari Yorkshire ataupun jenis kenari yang lain, kan F1 macam-macam, ada F1 YS, F1 SF, dan F1 yang lain. Kita bahas dulu yang kenari F1 YS ya. F1 YS. Jadi itu kenari YS kawin dengan kenari lokal. Jadi anaknya nanti jadi kenari F1 YS. Gitu guys. Jadi kalau kenari importnya itu SF atau Scott Fancy ya, itu kawin dengan kenari lokal, itu akan menjadi F1 SF. Kayak gitu guys contohnya. Jadi F1 itu adalah filian atau keturunan gitu, maksudnya itu kayak gitu ya. Jadi kenari ini kita bahas yang YS ya, kita bahas yang YS. Jadi F1 ya kawin dengan YS, maaf ya, YS ya, Yorkshire kawin dengan lokal akan menjadi F1 YS. Nah, terus untuk ininya apa namanya, kondisinya itu dia untuk ciri-ciri badannya, untuk ciri-ciri postur badannya kenari F1 YS ya, kita bahas yang YS atau Yorkshire ya. Itu dia barong, yang pertama kepalanya barong, terus kakinya sama sejajar ya, kakinya sejajar lurus ini guys ya, agak lurus gini. Terus untuk ekornya, nah untuk ekornya ini, nah ekornya itu yang agak gini guys, digambar ini. Nah ekornya gimana tuh bentuknya, apa ya, agak jentit gitu ya, kayak apa ya, kayak spatbor sepeda itu, sepeda trail ya. Jadi agak ke bawah guys, jadi agak lurus sejajar kayak gitu. Nah gitu guys, jadi hampir menyerupai ya, hampir menyerupai YS ini ya, Yorkshire, karena memang F1 yang kita bahas ini F1 YS. Jadi kayak gitu guys, itu ciri-cirinya, jadi jangan salah pilih. Terus kenari yang seperti ini kalau bisa kalian beli itu harus ada ringnya, ataupun kalau memang nggak ada ringnya ya nggak apa-apa sih, kalian udah punya apa pengetahuan, ini kayak dari ciri-cirinya ini memang mirip sama YS ini, saya yakin lah saya beli gitu, nggak apa-apa, kalian udah ada pengetahuan, mungkin
dari penjelasan ini tadi, itu ciri-cirinya mirip yang saya katakan. Nah, bisa juga kalian eksekusi kayak gitu guys. Terus yang selanjutnya kenari YS. Nah, kenari YS ini ya sudah sering ya mungkin dari kalian tahu. Kenari YS ini dia bentuknya, posturnya kayak gini. Jadi amat sangat barong sampai dengan postur ini ya, kepalanya itu sampai dengan sipit ya, tuh matanya sampai ya, karena tebelnya itu ya, karena barongnya yang sangat ya. Jadi kayak gini guys, itu YS atau Yorkshire. Terus kakinya, nah kakinya lurus. Ekornya guys, ekornya lurus ya, ekornya lurus, cuman ini lebih montok guys, lebih montok daripada yang Ivan tadi. Nah, terus posturnya lebih besar. Lebih besar, hampir mirip sama kenari yang besar-besar kayak apa ya, kayak murai batu ya. Ada yang sampai seperti itu guys, besar banget kan. Dan kenari YS ini dia berasal dari Inggris ya, dari Inggris. Jadi setiap negara itu juga ada kode ringnya guys. Jadi untuk kode ringnya, terus kode peternaknya itu pasti ada di situ. Jadi keterangan ring itu adalah dari tahun ya, warnanya itu biasanya dari warna ringnya itu adalah tahunnya guys, tahun berternaknya. Terus ada tertera di ringnya itu adalah kode negara, terus ada juga kode kode peternaknya, atau ini ya kode peternaknya ya, kode peternaknya, atau kalau di sini itu adalah perusahaannya, perusahaan ternaknya, itu ada kode-kodenya di situ. Jadi itu akan memperjelas ring import ya, ring kenari import kayak gitu. Jadi memang harus jelas ada yang namanya ringnya, itu udah gunanya ringnya. Kalau kalian pengen lebih jelasnya untuk penjelasan mengenai ringnya, saya taruh link di link deskripsi guys ya. Kalian lihat sendiri di situ. Itu langsung kalian klik, nanti ada penjelasannya lengkap di situ. Jadi ada kode negara, ada kode perusahaan peternaknya ya. Itu di situ ada. Jadi dari seluruh penjuru negara di situ guys ya. Terus untuk macam-macamnya ya, kalau untuk macam-macamnya itu juga banyak guys ya. Jadi ada YS ya, kalau untuk kenari itu ada YS yang favorit di sini ya, yang favorit di Indonesia ya. Itu ada YS itu kayak gini guys. Ada juga yang beberapa di daerah Jogja ya. Kalau untuk Jember mungkin masih belum ya. Daerah Jogja dan sekitarnya itu biasanya tuh suka yang ini guys, yang melengkung. Nah, ini tahu Scott Fancy. Ada juga yang Merlok. Nah, Merlok ini juga banyak peminatnya di sini ataupun di daerah lain. Terus ada yang juga kayak gini, ini yang jambul, Glotser. Ada juga yang Gibuso. Nah, Gibuso ini guys, yang kayak gini, yang lehernya lehernya kayak keceklek gitu ya ini. Terus ada juga ini yang lizard. Nah, lizard ini kayak gini. Itu peminatnya tuh banyak, macam-macamnya banyak guys. Terus yang ini selanjutnya, yang ini adalah black red. Wah, keren banget nih guys, black red. Oke, gitu. Dan masih banyak yang lainnya guys untuk seri-seri kenari. Jadi nanti mungkin saya jelaskan lebih lengkapnya. Nanti kita akan main ke rumahnya ini ya, peternak-peternak ya. Kita akan konsultasi, kita akan sharing-sharing lah di situ ya. Apa aja koleksinya dan apa aja tips-tips dan kesuksesan untuk berternak kenari kayak gitu. Oke, mungkin penjelasan singkat saya bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kita udah tahu ya bagaimana cara memilihnya, memilih ciri-ciri kenari yang harus kita beli, apakah itu lokal ataukah itu AF ataukah itu yang F1 kayak gitu ya guys ya. Jadi
tetap saya tekankan sekali lagi, kalau bisa, kalau mau beli itu yang jelas guys, ataupun kalau memang nggak ada ringnya ya, ataupun memang nggak ada ringnya, kalian beli langsung ke peternaknya ya. Kalian juga nanti kan bisa lihat apa aja burung yang ada di peternak tersebut. Misalkan si penjualnya ini atau si peternaknya ini bilang ini persilangan antara ini dan ini mas gitu. Oh indukannya ada pak, nah, indukannya ada tuh kayak gitu. Wah itu bisa juga menjadi apa namanya, menjadi bukti ya kalau memang itu betul-betul keturunan dari kenari tersebut, kayak gitu ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.